Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu perusahaan, yaitu FKS Food Sejahtera. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajril Lubis dengan NRP 2040200106. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dengan NRP 2040285. Perkenalkan, nama saya Salwani Srina dengan NRP 204020093. Perkenalkan, nama saya Violanita Sintika dengan NRP 204020123. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Musikasari dengan NRP 204020098. Perkenalkan, nama saya Siti Fauziah Zahra dengan NRP 204020103. Perkenalkan, nama saya Bella Sabrina dengan NRP 1840200140. Di sini kami akan membahas beberapa. Yang pertama yaitu overview, kedua tinjauan ekonomi, ketiga sentimen pasar, dan yang terakhir rekomendasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman saya. Saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT FKS Food Sejahtera. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dengan hasil produk utama berupa berbagai macam bahan makanan. PT FKS Food Sejahtera ini merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 dengan nama perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera atau TPS Food yang pada awalnya hanya bergerak di bisnis makanan. PT FKS Food Sejahtera ini hadir dalam industri makanan dengan kesadaran bahwa industri ini harus dihadapi dengan inovasi dan penciptaan produk yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. Dalam upaya mengukuhkan keberadaan perusahaan, FKS Food memposisikan diri untuk menjadi perusahaan pengolahan pangan dengan teknologi modern, diiringi dengan komitmen yang kuat dan inovasi yang dijalankan secara berkelanjutan. Kontribusi perusahaan terhadap perolehan industri akan semakin meningkat. PT FKS Food Sejahtera memiliki visi yaitu menjembatani potensi menuju kesuksesan. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT FKS Food Sejahtera memiliki misi berupa mengembangkan dan mengatur kombinasi terpercaya dari orang-orang, infrastruktur, dan proses di seluruh rantai nilai atas nama mitra dan pelanggan. Nah, tercatat perusahaan ini sudah berganti nama beberapa kali, mulai Asia Inti Selera saat awal berdiri, kemudian menjadi Tiga Pilar Sejahtera Food atau TPS Food pada tahun 2003, dan sejak Maret 2021 menjadi FKS Food Sejahtera. Selanjutnya di sini ada beberapa produk FKS Food. Di sini ada beras, ada tepung-tepung, bihunku, terus cikitaro yang pasti sering kita makan, lalu ada mie ayam 2 telur, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan prospek kondisi emiten. Pada tahun 2021, emiten mengambil tema dalam laporan tahunannya berupa Transformation in Motion. Emiten melakukan pembenahan di beberapa aspek yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kinerjanya dan juga menurunkan biaya operasional. Melalui pembenahan tersebut, perusahaan menunjukkan kinerja yang positif. Beberapa halnya meliputi pertumbuhan penjualan sebesar 18,51% atau 237,55 miliar dari 1,28 triliun di tahun 2020 menjadi 1,52 triliun di tahun 2021. Pertumbuhan laba bruto sebesar 7,20% atau 22,91 miliar dari 318,16 miliar di tahun 2020 menjadi 341,7 miliar di tahun 2021. Selain itu, dari aspek posisi keuangan, emiten mencatatkan penurunan total aset sebesar 12,42% dari 2,1 triliun di tahun 2020 menjadi 1,76 triliun di tahun 2021. Seiring penurunan pada aset lancar dan aset tidak lancar, jumlah liabilitas dan ekuitas juga menurun masing-masing sebesar 20,33% dan 1,13%. Pada tahun 2021, perseroan juga berhasil melakukan pembelian kembali atas sebagian obligasi, sukuk ijarah TPS Food 1 dan sukuk ijarah TPS Food 2. Dalam hal good corporate governance,
Emiten juga menunjukkan peningkatan dalam hal GCG. Hal ini dibuktikan melalui koordinasi seluruh unsur GCG, baik dari Dewan Komisaris maupun pendukung internal, berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan rapat-rapat berkala yang dilakukan di tengah kondisi yang masih belum sepenuhnya normal. Kedepannya, emiten akan terus memantau penerapan GCG agar tetap berjalan optimal dan terus melakukan perbaikan sehingga dapat tercipta proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendorong peningkatan kinerja perseroan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan makroekonomi. Bisa dilihat dari grafik data pertumbuhan PDB tahun 2020 sampai 2022 secara bertahap dari pertengahan tahun 2020 sampai awal 2021. PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Bisa dilihat pada grafik awal mula pada triwulan 1 tahun 2020 PDB Indonesia sebesar 2,97%, akan tetapi mengalami penurunan pada triwulan 2 tahun 2020 menjadi minus 5,32%. Akan tetapi pada triwulanan berikutnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang puncaknya terjadi di triwulan 2 tahun 2021 sebesar 7,07%, dan pada triwulan 4 tahun 2021 hingga triwulan 2 tahun 2022 PDB Indonesia cenderung stabil mengalami kenaikan. Baiklah, di sini saya masih akan menjelaskan tentang tinjauan makroekonomi berkaitan dengan PDB Indonesia, dilihat dari sisi pendapatan dan juga sisi pengeluaran. Yang pertama, dari sisi pendapatan di tahun 2021 sampai 2022. Di sini sebagian besar sektor mengalami peningkatan, namun ada beberapa yang mengalami penurunan seperti industri pengolahan, perdagangan reparasi mobil dan motor, dan konstruksi. AISA sendiri berkontribusi dalam industri pengolahan. Jadi semakin tinggi pendapatan AISA, maka PDB Indonesia dari sisi pendapatan di sektor industri pengolahan juga akan meningkat. Kemudian PDB dilihat dari sisi pengeluaran di tahun 2021 sampai 2022. Beberapa pengeluaran ada yang mengalami penurunan, seperti pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami angka minus juga, kemudian pembentukan modal tetap bruto, kemudian impor barang dan jasa. AISA sendiri dipengaruhi oleh pengeluaran dipengaruhi sangat besar oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan juga pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Semakin besar pengeluaran ini, maka AISA kemungkinan akan mengalami peningkatan pendapatan juga. Poin ketiga, sentimen pasar. Selama beberapa bulan ke belakang, terdapat hal-hal yang mempengaruhi sentimen pasar terhadap PT FKS Food Sejahtera. Beberapa poin sentimen positif diantaranya yang pertama ada FKS Food luncurkan bihunku varian baru Korean Series bagi millennials. PT FKS Food Sejahtera menyatakan dalam laporan tahunannya bahwa salah satu strateginya yaitu melakukan inovasi produk baru untuk memperkuat pangsa pasarnya. Strategi ini sudah mulai berjalan dibuktikan melalui munculnya produk bihunku Korean Series. Produk ini merupakan produk bihun yang memiliki rasa layaknya makanan khas Korea. Produk ini diperkenalkan pertama kali pada konser musik Playlist Live Festival yang digelar pada 17-18 September 2022 di Bandung. Bihunku sendiri merupakan salah satu produk FKS Food yang paling laris di pasar Indonesia selama setahun terakhir. Yang kedua ada AISA akan melunasi obligasi dan sukuk ijarah total senilai 37,18 miliar. PT FKS Food tengah memproses pelunasan utang obligasi dan sukuk ijarah melalui pembelian kembali seluruh sisa pokok utang dan surat utang. Pelunasan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.
PT FKS Food ini melakukan pelunasan obligasi dan sukuk ijarah senilai 37,18 miliar. Pembelian kembali obligasi dan sukuk itu antara lain obligasi tahun 2013 6,37 miliar, sukuk ijarah 1 tahun 2013 3,15 miliar, dan sukuk ijarah 2 2016 27,71 miliar. Hal ini akan memperkecil risiko keuangan bagi perusahaan FKS Food. Saya akan menjelaskan tentang sentimen pasar yang memiliki dua sisi dampak. Yang pertama adalah laporan kinerja keuangan AISA. Di sini dijelaskan AISA memiliki laporan keuangan tahunan dari laporan yang kita dapatkan. Dari 2021 sampai 2022, khususnya laporan laba rugi, AISA mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Dan selanjutnya adalah AISA mengalokasikan sekitar 50 miliar untuk pemanjaan mesin. Di sini AISA mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 50 miliar yang akan diprioritaskan untuk pemanjaan dan penambahan mesin baru. Selanjutnya, rekomendasi. Berdasarkan analisis dari data yang kami peroleh, kami merekomendasikan investor untuk hold AISA. Mengapa kami merekomendasikan ini? Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil, serta sektor barang konsumen yang mengalami peningkatan. Namun, AISA sendiri sebagai epicenter di sektor barang konsumen sedang dalam masa pembenahan sehingga kinerja keuangannya tidak stabil. Prospek saham AISA juga cukup memiliki resiko tersendiri, sehingga para investor perlu berhati-hati mempertimbangkan perusahaan fundamental yang terjadi pada saham AISA, maka cukup ringkas untuk memegangnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.